Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, kami ingin mengajak pemirsa untuk bersama-sama bertadabur dengan keindahan pantai. Kebetulan kami berada di pantai. Mari kita merasakan seolah-olah kita berada di pantai dengan keindahan laut, dengan keindahan pemandangan langit dan awannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala sang Khalik, sang pencipta. Dan semua apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi adalah tanda-tanda kebesarannya. Wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard la ayati liqaumin yattaqun. Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ada seekor burung sedang terbang. Kebetulan kami merekam langsung. Ini adalah burung camar yang besar yang jarang kita jumpai, yang pada pagi hari ini asik atau terbang ke sana kemari seiring dengan deburan ombak dan desirian angin. Maka seekor burung pun terbang ke sana kemari, melihat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung ini terbang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, ini luar biasa sekali pemandangannya. Kita bisa melihat bagaimana seekor burung yang terbang dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, Allah cukupkan kebutuhannya. Dan kita tahu bahwa burung camar adalah hewan yang terbang, namun makanannya adalah ikan yang ada di dalam lautan sana. Ini luar biasa. Pemirsa rahimakumullah, jadi masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala atur semuanya. Tidak ada makhluknya yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seekor nyamuk, seekor burung, bahkan ikan yang kita makan pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkembang biak. Itu juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk-makhluk yang ada di alam ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata ini, seekor cecak, seekor kadal maupun binatang-binatang lainnya. Jadi bukan kebetulan makanannya ini yang terbang seperti nyamuk misalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur semua rezekinya.
illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezekinya. Pemirsa rahimakumullah, jadi ini menjadi renungan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut yang luas. Siapapun yang duduk di pantai melihat pemandangan yang indah, maka dia akan sangat senang. Tapi jangan sampai kita ini terkesan dengan ciptaannya. Ini pemirsa rahimakumullah, jadi ada pemancing yang mendapatkan ikan. Nah, ikan ini pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan ikan ini dapat dipancing. Dan rezeki daripada ikan ini kita tidak tahu. Mungkin sampai di rumah akan dimakan oleh kucing atau dimakan oleh anak keluarganya. Bahkan kita tidak tahu, mungkin ekornya dimakan oleh semut, atau mungkin kepalanya dimakan oleh kucing dan seterusnya. Jadi seekor ikan yang tadi kita tidak pernah melihatnya, yang ditangkap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini pun rezeki orang-orang yang berada di daratan. Sementara kita tidak pernah memelihara ikan di lautan, sementara kita tidak pernah melihat bagaimana ikan berkembang biak di lautan sana. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita atau kepada makhluk yang lain. Ini satu ekor ikan saja pemirsa rahimakumullah, kemungkinan rezekinya ini untuk makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Ar-Razik. Allah adalah sang pemberi rezeki. Dan makhluknya adalah marzuk, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa rahimakumullah, di saat kami berada di pantai, maka suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam ingin berkhidmat untuk memberikan makan kepada makhluk yang ada di bumi ini. Maka pemirsa rahimakumullah, dipersilahkan oleh Allah SWT. Kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman luar biasa, mukjizatnya dapat berkumpul atau dapat berbicara dengan jin, bahkan dapat berbicara dengan binatang-binatang yang lainnya. Maka singkat cerita pemirsa rahimakumullah, maka Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh potensi yang ada, baik bangsa jin, manusia, untuk mengumpulkan berbagai macam makanan, ingin berkhidmat memberikan makanan kepada makhluk yang ada di bumi ini. Maka singkat cerita pemirsa rahimakumullah, makanan telah banyak yang terkumpul, bahkan tumpukannya seperti gunung. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah, makanan telah siap. Maka sekarang kami ingin membuktikan bahwa kami dapat memberikan makanan kepada makhluk yang lain. Maka singkat cerita pemirsa rahimakumullah, baiklah kalau begitu. Maka Allah SWT memanggil seekor ikan, memanggil seekor ikan yang besar, namanya ikan nun.
maka ikan besar tadi langsung dipanggil oleh Allah untuk memakan makanan yang ada, yang telah disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Langsung sekali santap makanan yang banyak begitu telah dilalap oleh ikan tersebut. Maka apa kata ikan? Wahai Nabi Sulaiman, gara-gara kamu aku kekurangan jatah hari ini. Nah, begitulah pemirsa rahimakumullah. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya setiap saat, setiap detik. Begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Baik binatang-binatang yang besar atau virus misalnya, ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razik, pemberi rezeki, pemirsa rahimakumullah. Jadi begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimakan oleh kita atau nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh diri kita ini bukan suatu kebetulan. Sebagaimana kita makan ikan, kemudian kita makan nasi misalnya, buah-buahan, dan fungsi dari masing-masing makanan tersebut, pemirsa rahimakumullah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengenal berbagai macam protein, berbagai macam vitamin, mineral dan zat-zat makanan yang mempunyai masing-masing ini berbeda fungsinya di dalam tubuh kita. Seperti kalau kita makan ikan, ini adalah banyak mengandung protein, dan protein kita tahu manfaatnya untuk pertumbuhan, untuk perkembangan tubuh kita, untuk otak, untuk nutrisi otak dan lain sebagainya. Begitu juga dengan makanan-makanan yang lain, sebagaimana buah-buahan misalnya banyak mengandung vitamin. Ada yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B, dan seterusnya. Nah, ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti kita mempelajari bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini mempunyai keyakinan bahwa kita ini adalah makhluk yang tunduk takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mempunyai sifat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yang hari ini kita kadang-kadang lupa, pemirsa rahimakumullah. Nikmat mata saja, pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana kalau kita di pantai saat ini, satu pandangan saja kita bisa melihat berbagai macam penglihatan. Ada gunung, ada laut, ada pantainya, ada orang yang sedang mancing. Bagaimana pemirsa rahimakumullah kalau mata kita ini tidak melihat? Tentu kita akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Hari ini pemirsa rahimakumullah, orang yang tidak buta disuruh untuk memejamkan matanya satu hari tanpa melihat, bukan dalam keadaan tidur, maka dia akan merasakan bagaimana susahnya hidup. Dan bagaimana seandainya kalau yang buta tadi atau orang yang disuruh untuk ditutup penglihatannya disuruh berjalan misalnya, kemudian dibawa di suatu tempat, kemudian tempat itu kita tidak ketahui, kemudian kita disuruh untuk kembali ke rumah kita masing-masing, apa yang terjadi, pemirsa rahimakumullah? Kita akan merasa kesulitan, kita akan merasa kesusahan,
Bahkan mungkin kita akan menginjak duri misalnya, akan menabrak berbagai macam yang ada di depan kita. Tangan kita akan meraba-raba. Mungkin kita akan takut seandainya kita mendengarkan suara ombak misalnya, ya. Atau mungkin kita akan susah berjalan apabila mungkin kita berada di tepi sungai atau di tepi jurang. Ini mesti menjadi renungan kita, agar kita ini mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang mesti kita syukuri. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada nikmat yang tidak bermanfaat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Sebenarnya tidak butuh rasa syukur itu, tetapi kitalah yang butuh, karena rasa syukur itu adalah bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini pemirsa rahimakumullah, kita melihat pemandangan yang indah di pinggir pantai ini, begitu cerah walaupun ada awan. Awan pun memberikan pemandangan yang indah. Kalau hari ini di rumah kita tidak pernah membayar rekening listrik, maka akan dicabut oleh PLN. Yang hari ini pemirsa rahimakumullah, kita menggunakan penerangan ini gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bayar. Kita tidak pernah membayar pajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa begitu luas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, maka ambillah daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita mengambil karunia Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita sebagai makhluknya agar menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menikmati keberuntungan tersebut yang nikmat-nikmat diberikan Allah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa rahimakumullah, la azidannakum, pasti dan pasti Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Tetapi pemirsa rahimakumullah, wala in kafartum, kalau kita ini ingkar kepada Allah, ingkar kepada nikmat Allah, inna azabi lasyadid, firman Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka pemirsa rahimakumullah, mari kita bertadabbur dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran yang bermakna, mengambil pelajaran yang membuat kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Allah Subhanahu wa taala membuka mata kepala kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mata hati. Allah SWT telah memberikan akal pikiran.
Sehingga bagaimana kita membuka mata hati kita, membuka mata kita ini untuk melihat kebesaran Allah, membuka akal kita, cakrawala berpikir kita ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, pemirsa rahimakumullah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ya Rabb kami, tidak ada, maha suci Engkau ya Rabb, tidak ada yang sia-sia. Ya. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka kita disuruh untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita ini banyak lalai daripada mengingat Allah. Kita banyak ingkar daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Maka kita pun berlindung kepada Allah. Faqina azaban nar. Maka hindarilah kami daripada siksa api neraka. Pemirsa rahimakumullah, begitu laut yang luas. Kalau kita melihat di kejauhan sana ada awan, laut yang biru, ada gunung. Masya Allah, ini karunia yang luar biasa. Begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita ini terkesan dengan ciptaannya, tapi pernahkah kita ini terkesan dengan siapakah yang menciptakan? Silakan pemirsa rahimakumullah, kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Adakah hari ini kita mau merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak? Dan di dalam Al-Quran sebagian besar isinya adalah menjelaskan tentang ciptaan-ciptaan Allah, agar kita tidak berpikir bahwa setiap sesuatu ini terjadi dengan sendirinya. Tapi semua pemirsa rahimakumullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman. Contoh pemirsa rahimakumullah, kalau kita melihat atau berjalan di pantai, kemudian kita melihat ada bekas telapak kaki, maka kita akan yakin bahwa ada seseorang yang telah berjalan di tempat itu. Atau mungkin pemirsa rahimakumullah, kalau kita di pantai misalnya, kemudian ada ikan yang ada di pantai, ya, maka kita akan bertanya bahwa ada seseorang yang telah menangkap ikan. Walaupun pemirsa rahimakumullah, telapak kaki tadi tidak kita lihat orangnya, walaupun tadi sang nelayan tidak kita lihat orangnya, namun kita yakin bahwa ada yang menangkap ikan tersebut, walaupun nelayan tersebut tidak ada di tempatnya. Nah, itulah pemirsa rahimakumullah menjadi renungan kita, agar kita ini meyakini tentang perkara yang gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah dialah yang gaib, tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan yang ada ini, bahwa segala sesuatu yang ada ini ada yang mengadakan. Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka pemirsa rahimakumullah, jadi orang-orang yang beriman ini adalah orang yang yakin kepada yang gaib. Apa yang gaib? Yaitulah malaikatnya. Banyak yang gaib yang kita lihat, ya. Malaikat ini alam kubur juga gaib, alam barzah. Kalau kuburan itu bukan alam kubur, tapi ada kehidupan, itu jasadnya yang dimasukkan ke dalam tanah, ke kuburan. Beda kuburan dengan alam kubur. Nah, begitulah juga dengan Allah SWT adalah gaib. Dan Allah SWT
Pemirsa rahimakumullah, jangan sampai bagaimana membayangkan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi tidak sama dengan makhluknya, dan kita tidak bisa menjangkau bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Maka pemirsa rahimakumullah, kami mengajak untuk bertadabur dengan keindahan pantai ini, karena insya Allah setiap kita ini suka terhadap pemandangan yang indah di pantai. Apalagi di pantai kita melihat pemandangan awan yang indah dengan lautan yang biru. Di sana ada perahu nelayan, ada orang yang sedang memancing ikan. Mungkin di sejauh sana mungkin anak-anak atau orang sedang bermain di pantai, mungkin sedang asik dengan mencari kerang mungkin, atau bekas-bekas kerang, atau kepiting-kepiting kecil, atau bermain dengan tempat-tempat gerogi misalnya, atau mencari tempenyon. Tapi pemirsa rahimakumullah, jangan sampai kita ini lupa kepada Allah. Justru apa yang kita lihat ini semakin ingat kita kepada Allah. Kita ucapkan Masya Allah. Ini tidak ada yang sia-sia. Manusia tidak mampu membuat pantai yang indah seperti ini. Manusia tidak mampu membuat lautan yang luas. Kalau kita mau membuat lautan dengan rasa asin, sebuah danau saja kita memerlukan mungkin beribu-ribu ton agar air danau tersebut bisa menjadi asin. Tapi air laut ini pemirsa rahimakumullah, mari kita memandang ke sudut-sudut, di pojok-pojok sejauh mana kita memandang di lautan ini, air laut terasa asin. Tidak ada orang yang pernah menumpahkan air garam ke laut. Tidak ada pemirsa rahimakumullah. Sanurihim ayatina fil afaq. Maka Allah SWT pemirsa rahimakumullah menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami hendak menunjukkan ayat-ayat kami di setiap ufuk, di setiap penjuru, di setiap sudut, di setiap sudut pandangan, di tempat kita berpijak, di tempat yang jauh, dekat dari kita, di mana saja pemirsa rahimakumullah, itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kita melihat seekor burung camar yang kembali terbang ke sana kemari, ya. Ini tidak ada yang menahannya di udara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbangnya burung ini adalah bukan kehendaknya. Apa yang dilakukan oleh burung adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita ambil manfaatnya, ambil hikmahnya, agar kita ini menjadi orang-orang yang berakal. Maka di dalam Al-Quran pemirsa rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang menanyakan kepada kita, afala ta'qilun, kenapa kalian tidak mau berpikir? Afala tubsirun, kenapa kalian tidak mau melihat? Dan seterusnya. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan agar kita ini melihat, bertadabur, atau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah jadikan di langit dan di bumi ini, wa ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya, bahkan wa ma tahtas sara, apa yang ada di dalamnya. Pemirsa rahimakumullah, di pasir ini ada namanya tempenyon, ada kerang, ya.
bahkan berbagai macam cacing atau makhluk-makhluk hidup lainnya. Wa ma tahtas sara, apa yang ada di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelengkapan untuk beradaptasi untuk bisa hidup walaupun di dalam pasir. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab.